Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Lestari dengan NPM 123121015 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Akia Suraya Faturrahman, Briliana Damajati, Isma Kaifah Najah, dan Putri Armelani Mustafa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Adapun fokus analisis yang kami lakukan adalah analisis PES dan Portfolio Purchase terhadap perusahaan yang kami pilih sebagai objek studi, yaitu PT Adventure Travel Group. Selanjutnya masuk pada bagian pendahuluan, terdapat latar belakang dan konteks analisis yang akan kami lakukan. Industri pariwisata Indonesia terus mengalami transformasi pasca pandemi, di mana konsumen kini lebih mencari kepercayaan dan pengalaman yang terakurasi. Jadi industri pariwisata Indonesia saat ini itu sedang mengalami transformasi yang cukup signifikan, terutama setelah terjadi pandemi. Perubahan ini tuh ditandai dengan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan kepercayaan, keamanan, serta pengalaman yang lebih personal dan terakurasi. PT Adventure Travel Group yang lahir dari inovasi Andy Ho pada tahun 2011 kini berada di persimpangan jalan untuk mencapai target pertumbuhan 10 kali lipat. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Maksudnya, PT Adventure Travel Group ini tuh memiliki visi untuk mencapai pertumbuhan hingga 10 kali lipat. Namun dalam mewujudkan visi tersebut, perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi dan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, di next slide-nya ini ada profil perusahaan. Nah, perusahaan ini namanya ini ada PT Adventure Travel Group. Nah, yang dimana perusahaan ini sudah berdiri cukup lama, yaitu sejak tahun 2011. Nah, fokus utamanya ini di bidang jasa transportasi, travel, dan tour. Untuk kantor pusatnya itu berada di Bandung, yang tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 346. Nah, mereka juga perusahaannya memiliki slogan itu mudah, berkarya, dan berbudaya. Bukan cuma slogan, di perusahaan ini juga ada nilai dan budaya kerja. Yang intinya ini di sini mereka diajarkan untuk tanggung jawab, berani keluar dari zona nyaman, jujur dalam berkomunikasi, dan yang paling penting memperlakukan orang lain dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kemudian di slide selanjutnya ada brand usaha. Nah, di perusahaan ini memiliki 3 brand utama Adventure Travel Group. Nah, yang pertama ini ada Japan Trips, yaitu di mana layanan travel planning ke Jepang dan distributor JR Pass di Indonesia. Kemudian yang kedua, Global Komunika, yang dimana penyedia konektivitas internasional seperti SIM card dan elektronik SIM untuk traveler. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini ada Hejo Eatery, yaitu restoran plant-based dengan makanan sehat dan berkelanjutan. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai perusahaan. Adventure Travel Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang trip perjalanan tour dan travel, dan didirikan pada bulan Januari tahun 2011 di Bandung oleh Andy Ho, yang berawal dari menjual sebuah kupon hotel yang ada di rumahnya. Kemudian Andy Ho berinisiatif untuk membangun perusahaan ini. Kemudian tidak lama setelah itu, sekitar 6 bulan kemudian, lebih tepatnya di bulan Juli tahun 2011, berubah menjadi PT Adventure Travel. Nah, dari situ PT Adventure Travel mulai dari menjual tiket pesawat, hotel, pariwisata, pengurusan visa ke luar negeri, dan tur ke lebih dari 20 negara. Untuk di
selanjutnya ini ada slide mengenai identitas visual. Untuk visual logonya ini ada bentuk burung origami yang melambangkan ketangkasan, kreativitas, dan perjalanan yang terstruktur. Kemudian tipografi melingkar yang mengartikan globalitas, representasi bola dunia, dan layanan end-to-end terpadu. Kontinuitas, komitmen pertumbuhan berkelanjutan dengan target skala 10 kali lipat. Nah, di sini ada slide mengenai visi misi perusahaan. Nah, visi misi perusahaannya ini PT Adventure Group memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan yang berkesinambungan dan tempat terbaik yang memberikan peluang belajar dan berkembang. Sedangkan untuk misinya itu membuat brand kuat yang memberikan nilai kepada customer, membuat budaya perusahaan yang fokus pada nilai-nilai kehidupan dan kebahagiaan. Nah, di slide selanjutnya ini ada struktur organisasi, yang dimana kita sudah semuanya tahulah untuk pimpinan tertingginya ini yaitu direktur. Dan di bawah direktur ini ada para leader atau pemimpin divisi yang memegang peranan masing-masing. Ada yang mengurus keuangan dan admin, ada yang fokus melayani pelanggan atau customer service dan sales. Kemudian ada tim pemasaran digital, sampai ada tim teknologi atau tim IT. Dan juga ada tim pengembangan. Nah, semuanya ini bekerja sama supaya layanannya tetap jadi yang terbaik buat pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sektor industri dan portofolio jasa. Travel Dontor, agen perjalanan wisata atau agen travel, merupakan usaha jasa pemesanan, sarana wisata, dan menyediakan layanan pengurusan dokumen perjalanan. Adapun jasa transportasi, sistem pemindahan manusia ataupun pemindahan barang secara aman dengan modal angkutan yang terstandarisasi. Selanjutnya ada dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan atau travel document adalah surat keterangan yang digunakan selama dalam perjalanan, menerangkan orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut sehubung perjalanannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari analisis ini. Yang pertama ada navigasi pertumbuhan 10x, menemukan momentum pasar dan celah ekonomi untuk mendukung target ekspansi agresif perusahaan. Yang kedua ada mitigasi resiko eksternal, mengantisipasi perubahan regulasi visa dan fluktuasi kurs mata uang yang berdampak pada operasional tur internasional. Selanjutnya ada pemetaan daya saing, menilai posisi tawar terhadap pemasok, maskapai atau hotel, dan ancaman dari platform OTA digital. Adapun juga optimalisasi hospitality, memastikan strategi tetap relevan dengan ekspektasi konsumen agar menjadi agen travel paling diandalkan untuk semua orang. Selanjutnya ada metodologi dari ini, ada jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi perusahaan berdasarkan data yang tersedia tanpa menggunakan perhitungan, statistik, dan pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami kondisi bisnis, lingkungan eksternal, strategi diterapkan oleh Adventure Travel Group. Dan kemudian sumber datanya dapat dijelaskan ada data sekunder. Data diperoleh dari website, unit bisnis perusahaan seperti Jepartrip dan gomunikak.com, serta didukung oleh informasi dari link artikel dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan Adventure Travel Group, karena dari Adventure-nya sendiri tidak memiliki website resmi, jadi kita dapat informasinya dari situ. Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki website utama, sehingga informasi diperoleh melalui representasi digital dari unit bisnisnya. Selanjutnya ada studi literatur, menggunakan teori manajemen strategi seperti analisis first dan post forest. Dan adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ada studi pustaka.
mengumpulkan data dari buku jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada observasi tidak langsung, mengamati informasi perusahaan melalui media online seperti website unit bisnis, dan media sosial dan platform digital lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis spread digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor secara eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis ini membantu perusahaan untuk memahami peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan makro. Dan yang kedua ada proses five forecast. Itu digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri. Ada 5 kekuatan yang dianalisis, yaitu meliputi pertama ancaman pendatang baru, kedua kekuatan tawar pemasok, ketiga kekuatan tawar pelanggan, keempat ancaman produk pengganti, dan yang terakhir persaingan antar perusahaan dalam industri. Analisis ini membantu untuk mengetahui posisi perusahaan dalam industri serta tingkat kompetensi yang dihadapi. Dan yang terakhir ada analisis deskriptif, digunakan untuk menginterpretasikan hasil analisis secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk narasi. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan serta dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang sesuai bagi perusahaan. Nah, di sini ada analisis PES yang dilakukan pada Adventure Travel Group dari PT Adventure Travel Group, sebuah perusahaan biro perjalanan yang ada di Bandung, dengan mempertimbangkan konteks pasar pada tahun 2026. Yang pertama ada faktor politik. Faktor ini melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan situasi politik dunia mempengaruhi mobilitas wisatawan. Yang pertama ada regulasi visa. Jika suatu negara memperketat visa, maka jumlah pelanggan ke destinasi tersebut akan menurun. Maka perusahaan harus secara adaptif mencari destinasi alternatif. Dan yang kedua ada keamanan global. Konflik dan ketegangan politik di suatu wilayah membuat rute tersebut menjadi zona merah yang harus dihindari demi keselamatan. Dan yang terakhir ada standar CHSE, di mana standar cleanliness, health, safety, dan environment, di mana di masa depan sertifikat ini menjadi tiket utama agar perusahaan dipercaya oleh wisatawan secara internasional. Dan yang kedua ada faktor ekonomi, aspek finansial yang menentukan harga jual dan daya beli konsumen. Yang pertama ada biaya aviasi, yaitu harga bahan bakar pesawat yang fluktuatif langsung berdampak pada harga paket tur. Jika tiket naik, maka harga paket pun naik. Kurs valuta, karena ini biro perjalanan kemungkinan besar yaitu ke luar negeri, maka pelemahan rupiah terhadap dolar atau euro akan membuat biaya hotel dan makanan di sana menjadi sangat mahal bagi orang Indonesia. Dan yang terakhir ada daya beli, yaitu pertumbuhan ekonomi kelas menengah di Indonesia menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk menjual tiket tur premium. Dan yang ketiga ada faktor sosial, yaitu perubahan perilaku, gaya hidup, dan ekspektasi dari pelanggan. Yang pertama ada ekoturis. Wisatawan zaman sekarang, khususnya pada Gen Z dan milenial, lebih suka wisata yang tidak merusak alam. Dan yang kedua ada small groups, itu orang tidak lagi suka pergi dalam bus besar berisi 50 orang asing, maka mereka lebih memilih private tour atau solo traveling. Dan yang terakhir experiential travel, yaitu pelanggan tidak lagi hanya ingin foto-foto di monumen, tapi ingin hidup seperti warga lokal, itu seperti belajar masak, ikut ritual budaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada faktor teknologi, bagaimana perusahaan menggunakan alat digital untuk bersaing. Yang pertama ada AI analisis, menggunakan kecerdasan buatan untuk menyarankan destinasi yang pas di hati pelanggan secara otomatis berdasarkan riwayat pencarian mereka. Dan yang kedua ada digital booking, yaitu pengurusan visa dan reservasi yang dilakukan serba pada aplikasi. Jika masih manual, perusahaan akan ditinggal karena dianggap tidak praktis. Dan yang terakhir ada social marketing. Di tahun 2026 ini, keputusan membeli tur sangat dipengaruhi oleh ulasan
di internet dan kualitas konten visual seperti video atau foto di media sosial. Selanjutnya ada Voters 5 Force. Jadi Voter 5 Force sendiri ini merupakan metode untuk melihat seberapa kuat para pesaing dalam suatu industri, dan juga analisis ini tuh membantu perusahaan untuk memahami kondisi pasar dan untuk menentukan strategi yang tepat. Berikut ada 5 komponen atau faktor dalam Voters 5 Force. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Nah, ini tuh tergolong dalam kategori tinggi karena industri travel ini tuh kan sebenarnya relatif mudah dimasuki ya, karena cukup bermodalkan hanya dengan website dan kerjasama antar vendor. Tapi dibutuhkan juga dari segi pengalaman, reputasi, dan standar keamanan yang tinggi serta guide profesional. Nah, dengan keunggulan tersebut, tidak semua pesaing bisa langsung masuk dengan mudah. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti. Nah, ancaman ini tuh tergolong dalam kategori tinggi karena pelanggan itu pasti punya banyak cara alternatif, kayak misalkan mereka pergi traveling mandiri, terus juga kalau mau pesan tiket pesawat atau tiket hotel itu bisa melalui platform online tanpa perlu jasa travel agent. Nah, yang ketiga itu adalah kekuatan tawar pembeli. Ini juga termasuk ancaman dalam kategori tinggi. Karena pelanggan itu kan pasti punya banyak pilihan travel agent dan membandingkan dari segi harga dan ulasan. Nah, dengan begitu pelanggan itu pasti cenderung memilih layanan yang bagus dengan harga yang murah gitu. Lalu yang keempat itu ada kekuatan tawar pemasok dengan kategori sedang hingga tinggi. Nah, karena perusahaan travel itu sangat bergantung kepada pihak lain ya, kayak dari pihak hotel, transportasi, atau dari tour guide-nya sendiri. Jadi kondisi tersebut itu jika jumlah pemasoknya terbatas, maka mereka bisa memiliki pengaruh lebih besar terhadap harga dan kualitas layanan. Yang terakhir ini ada persaingan dalam industri sejenis. Nah, ini tuh persaingannya dalam kategori tinggi ya, karena banyak juga travel agent di online ataupun offline yang menawarkan layanan yang sama gitu. Jadi persaingannya itu dilihat dari harganya, dari promonya, dan kualitas layanan kepada pelangganan, bisa dibaca melalui ulasan atau rating begitu. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan ya bahwa industri travel itu memang memiliki tingkat persaingan yang tinggi, yang cukup tinggi, sehingga perusahaan ini tuh perlu strategi yang tepat agar tetap unggul di pasaran. Setelah pemaparan analisis yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, selanjutnya saya akan menyampaikan rekomendasi serta kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi yang pertama yaitu penguatan digital dan teknologi. Kita bisa mengembangkan platform digital atau perusahaan bisa mengembangkan platform digital booking terintegrasi seperti website atau aplikasi. Kedua, perusahaan juga bisa menggunakan AI analitik untuk personalisasi paket wisata sesuai preferensi pelanggan. Lalu bisa juga melakukan optimasi sosial media marketing seperti TikTok dan Instagram untuk mengembangkan trust dan awareness. Yang kedua ada diferensiasi produk atau value beda, di mana fokus pada experiential travel atau wisata berbasis pengalaman budaya dan lokal. Kedua, perusahaan bisa menawarkan paket ekotourism dan small group atau private trip. Lalu perusahaan juga bisa menyediakan layanan end-to-end atau dari tiket bisa sampai itinerary detail.
Lalu yang ketiga ada strategi kemitraan atau partnership. Perusahaan bisa menjalin kerjasama yang kuat dengan maskapai, hotel, dan lokal guide terpercaya. Lalu perusahaan juga bisa melakukan negosiasi harga untuk mengurangi tekanan dari pemasok. Yang keempat, peningkatan trust dan branding. Perusahaan dapat menampilkan review dan testimoni pelanggan, lalu menjamin keamanan perjalanan seperti menampilkan sertifikasi dan SOP yang jelas. Lalu perusahaan dapat membangun brand sebagai travel yang terpercaya dan premium experience. Yang kelima, strategi harga dan paket yang fleksibel. Perusahaan dapat menawarkan paket ekonomis sampai premium, lalu dapat juga menampilkan promo, building, atau elite grade. Lalu, fleksibilitas pelayanan seperti DP, cicilan, dan lain sebagainya juga bisa dilakukan. Dan yang keenam, ada mitigasi resiko eksternal, seperti adaptasi terhadap perubahan regulasi visa atau fluktuasi kurs. Dan perusahaan dapat menyediakan opsi dari destinasi alternatifnya, seperti apa. Lalu, terdapat kesimpulannya, Adventure Travel Group ini berada di industri yang sangat kompetitif dengan tingkat persaingan yang tinggi, daya tawar pelanggan yang besar, serta ancaman produk pengganti yang kuat dari platform digital dan safe travel. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki peluang yang besar dari tren wisata yang berbasis pengalaman atau experiential travel, pertumbuhan kelas menengah, dan perkembangan teknologi digital. Namun, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan eksternal seperti regulasi visa, fluktuasi ekonomi, serta ketergantungan pada pemasok. Oleh karena itu, untuk mencapai target pertumbuhan 10 kali lipat, perusahaan perlu yang pertama bertransformasi secara digital, yang kedua menciptakan diferensiasi layanan, yang ketiga memperkuat branding dan kepercayaan pelanggan, yang keempat membangun strategi kemitraan yang kuat, dan dengan strategi yang tepat, Adventure Travel Group dapat berpotensi sebagai travel agent yang kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan di era digital saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan atau pengucapan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.